Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Kalisa Linda Rahmani dari kelas 3E Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini saya akan menjelaskan seputar media pembelajaran kontekstual berbasis teknologi. Sebelumnya, materi sebelumnya itu dijelaskan oleh rekan saya di video lain. Kali ini yang akan saya jelaskan yaitu pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran. Pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran itu mempunyai tujuan. Yang pertama itu adalah tujuan kognitif. Tujuan kognitif ini itu mengajarkan konsep-konsep, aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan mudah dan sederhana dengan penggabungan visual dan audio yang dianimasikan, sehingga cocok untuk kegiatan pembelajaran mandiri. Yang kedua yaitu tujuan psikomotor. Tujuan psikomotor ini itu bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk game dan simulasi. Yang ketiga itu ada tujuan afektif. Tujuan afektif itu bila program didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara dan video yang isinya mengunggah perasaan pembelajaran yang sikap atau afektif dapat dilakukan menggunakan media komputer. Selanjutnya itu ada strategi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran tentu saja kita membutuhkan strategi agar proses pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik. Terdapat 5 strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah strategi pembelajaran secara langsung atau direct instruction. Strategi pembelajaran secara langsung ini merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya itu paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk di dalamnya itu ada metode ceramah, metode pertanyaan didaktik pengajaran eksplisit, praktik, dan latihan serta demonstrasi. Lalu yang kedua itu ada strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Pada pembelajaran ini itu memperlihatkan bentuk keterlibatan tinggi siswa dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data atau pembentukan hipotesis. Dan dalam pembelajaran tidak langsung ini, peran guru itu beralih dari penceramah menjadi fasilitator, yaitu pendukung dan sumber personal atau research person. Dan pada strategi ini, guru juga merancang lingkungan belajar, memberikan kesempatan siswa untuk terlibat, dan jika memungkinkan, memberikan umpan balik kepada siswa ketika mereka melakukan inquiry. Dan pada strategi ini juga mensyaratkan digunakannya bahan-bahan seperti bahan cetak, non-cetak, dan sumber-sumber lainnya. Strategi pembelajaran yang ketiga itu ada strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction. Pada strategi ini itu lebih merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Selain itu, strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokan dalam metode-metode interaktif. Dan di dalamnya itu terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, dan pengerjaan tugas kelompok, dan juga kerjasama siswa secara berpasangan. Strategi pembelajaran yang keempat yaitu strategi pembelajaran melalui pengalaman atau experiential instruction. Pada strategi ini, guru dapat menggunakan strategi ini di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contohnya itu di dalam kelas dapat digunakan metode simulasi, dan sedangkan di luar kelas dapat menggunakan metode observasi untuk memperoleh gambaran mengenai pendapat umum. Lalu,
strategi pembelajaran yang kelima itu ada strategi belajar mandiri atau independent instruction. Pada strategi ini itu merujuk kepada penggunaan metode-metode pembelajaran yang tujuannya adalah mempercepat perkembangan inisiatif siswa, percaya diri, dan perbaikan diri. Juga fokus pada strategi ini tuh agar siswa menjadi lebih mandiri dan merencanakan belajar mandiri itu di bawah bimbingan guru atau supervisi. Selain itu, belajar mandiri juga menuntut siswa untuk bertanggung jawab dalam merencanakan dan menentukan kecepatan belajarnya. Selanjutnya, dalam media pembelajaran kontekstual berbasis teknologi, kita dapat menggunakan dan memanfaatkan media Microsoft PowerPoint sebagai media pembelajaran karena program tersebut itu memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyajikan sebuah materi presentasi dan sudah banyak digunakan di dalam dunia pendidikan. Selain itu juga Microsoft PowerPoint juga menggunakan teknologi yaitu berupa komputer. Dalam pembelajaran kontekstual berbasis teknologi tentu saja tidak lepas dari teknologi informatika. Teknologi informatika yang pertama itu ada inovasi teknologi informatika. Perkembangan teknologi informatika saat ini itu telah berimbas pada dunia pendidikan dengan ditandai oleh munculnya berbagai inovasi dan kreasi dalam proses penyampaian bahan ajar kepada peserta didik. Dalam proses penyampaian bahan ajar tersebut terdapat 3 proses inti, yaitu pengajaran atau teaching, dan yang kedua itu penelitian atau research, dan yang ketiga adalah pelayanan atau service. Yang kedua yaitu course management. Dengan berkembangnya teknologi informatika, membantu pengajar maupun peserta didik untuk melakukan interaksi, kooperasi, dan komunikasi untuk menyelenggarakan sebuah kelas dengan mata ajar tertentu. Dan dengan bantuan aplikasi juga membantu para peserta didik maupun pengajar dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cara mendownload bahan ajar tersebut. Lalu yang ketiga ada virtual class atau kelas maya. Virtual class ini itu penyelenggaraan proses belajar mengajar dari jarak jauh dengan memanfaatkan beberapa software khusus yang dihubungkan melalui jaringan internet. Salah satunya adalah menggunakan video conference. Aplikasi yang dapat digunakan itu seperti Zoom, Google Meeting, Webex, dan lainnya. Teknologi informatika yang keempat yaitu Computer Based Training atau CBT. Konsep tersebut dianggap paling ampuh dalam menerapkan sistem belajar secara mandiri dengan cara peserta didik dapat mencari sumber belajar atau literatur melalui jaringan internet. Lalu yang kelima itu ada Knowledge Portal. Knowledge Portal itu adalah sekumpulan alamat situs web yang disediakan dan memiliki berbagai macam referensi dan berbagai disiplin ilmu. Lalu yang keenam itu ada cyber community. Cyber community itu lebih dikaitkan dengan keberadaan internet yang merupakan produk perkembangan teknologi elektronik. Yang 7 yaitu media pembelajaran. Karakteristik dari sebuah media pembelajaran itu merupakan dasar pemilihan media sesuai dengan situasi belajar tertentu. Selain itu, pengetahuan mengenai kekurangan dan kelebihan dari sebuah media pembelajaran adalah sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh tenaga pendidik. Selanjutnya, yang ke-8 itu ada pemanfaatan Microsoft PowerPoint. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa
banyak sekali dari dunia pendidikan, yaitu seperti tenaga pendidik maupun peserta didik seringkali menggunakan media PowerPoint sebagai media presentasi karena mudah digunakan dan juga menggunakan teknologi komputer. Selain itu juga penggunaan Microsoft PowerPoint memiliki kelebihan, di antaranya penyajiannya yang menarik karena melibatkan animasi, gambar, dan juga dapat ditambahkan dengan audio. Selain itu juga dalam menampilkan presentasi itu tidak menuliskan semuanya secara detail, tapi hanya inti-intinya saja atau poin-poinnya saja yang akan disampaikan. Selain itu juga lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji dan dapat disimpan dalam bentuk data optik maupun magnetik, yaitu CD atau disket maupun flash disk, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran kontekstual berbasis teknologi. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.